Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, setiap bergantinya hari dan bergantinya tahun, Allah Subhanahu wa taala tambahkan keimanan dan keistiqomahan kepada kita sekalian. Baik, tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah agar istiqomah dalam iman sampai anak keturunan. Jadi bagaimana agar kita bisa istiqomah bahkan keturunan kita, anak dan cucu-cucu kita juga bisa istiqomah. Pernah satu hari seorang sahabat mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghair. Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan, nasihatkanlah kepadaku dengan satu perkataan saja yang aku nggak akan bertanya kepada selainmu. Karena sahabat ini yakin dan tahu pada saat itu tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menasihatkan dengan satu kalimat, Qul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumastaqim. Kemudian beristiqomahlah. Istiqomah ini adalah satu hal yang sangat berat, ikhwah sekalian. Apalagi di zaman di mana menggenggam keimanan seperti hanya menggenggam bara api gitu kan. Ada satu zaman di mana orang beristiqomah itu seperti menggenggam bara api. Kalau dilepas, lepas iman itu. Kalau tidak ya, dipaksakan, tangan kita akan sakit, terbakar. Ya begitulah istiqomah. Sampai turun ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Maka beristiqomahlah. Tetap jalan lurus, teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ya, para ahli tafsir mengatakan ya, tidak ada satu surat yang lebih memberatkan, bahkan menjadikan Nabi SAW beruban. Apa? Sayabatni Hud wa akhwatuha, yaitu surat Hud tentang istiqomah. Apalagi bagaimana agar keistiqomahan itu bisa menurun ke anak cucu kita. Bagaimana ya agar anak-anak kita juga bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti di surga itu ada yang namanya family gathering, pertemuan antara anggota keluarga. Bagi mereka yang beriman, bukan hanya di dunia saja. Biasanya kalau liburan, ya, atau lebaran itu seringkali ada acara gathering, ngumpul bareng bersama keluarga. Senang atau tidak? Saya yakin senang. Ketemu sama anak, ketemu sama cucu, ketemu sama kakek, sama nenek, sama paman, sama bibi. Senang. Nah, apakah seperti ini juga ada di dalam surga? Ternyata ada, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, Allah sebutkan di dalam surat At-Tur ya, ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, ini syaratnya. Lalu diikuti oleh keturunannya dalam keimanan. Orang beriman, anak cucunya juga beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim, nanti kami akan pertemukan mereka. Ya, walaupun kedudukannya tinggi, iya, yang satunya tinggi, yang satunya rendah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan kembali anak cucu mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', jadi tidak dikurangi sedikit pun. Misal kata para ahli tafsir ya, seperti Ibnu Katsir rahimahullah taala, jika ada orang tua yang derajatnya tinggi di surga, lalu anaknya berada di pinggiran surga atau surga yang derajatnya rendah, nanti anak itu bisa naik berkumpul bersama ayah atau ibunya. Bersama ayah atau ibunya. Karena ya, yang namanya kehilangan ataupun tidak bertemu dengan keluarga itu sebuah beban, bahkan kesedihan. Dan di surga tidak ada kesedihan itu. Makanya untuk memuliakan dan menambah kenikmatan dan kebahagiaan ahlul jannah, maka apa? Allah pertemukan kembali. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Jadi diangkat derajatnya. Atau sebaliknya,
Ketika seorang anak derajatnya tinggi, orang tuanya derajat di akhirat atau di surga rendah, maka nanti bisa dipertemukan kembali. Bagaimana dengan suami istri? Min babil aula, lebih lagi. Kenapa? Karena wujud dari anak, keberadaan mereka itu melalui sang istri. Ya, makanya apa? Mereka nanti akan diubah bentuknya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atroba. Sesungguhnya nanti kami akan ubah bentuknya kembali. Wanita-wanita di dunia diubah bentuknya. Faja'alnahunna abkara, dijadikan gadis lagi. Gadis lagi para hadirin sekalian, ya. Dan umurnya sebaya mereka. Nanti sebaya dengan orang tuanya, dengan kakeknya. Jadi nggak kakek dan nenek lagi di sana, sebaya. Kira-kira umurnya 30-an tahun. Ya, di puncak kekuatan mereka. Nah ini, ya. Ini menunjukkan bahwa keistiqomahan di dalam keimanan kemudian diwariskan kepada anak keturunan mereka. Bagaimana mewariskan keimanan? Tentu bukan mewariskan wujud imannya langsung, bukan. Ya, bukan mewariskan langsung seperti harta. Ketika seorang meninggal, otomatis hartanya akan jadi warisan. Ya, setelah dikeluarkan hutang dan wasiat. Begitu juga untuk pengurusan jenazah. Itu akan apa? Jadi warisan, otomatis wujud hartanya. Tapi kalau wujud iman seseorang dalam hati seseorang, ya nggak bisa. Lalu bisanya bagaimana? Dengan cara membiasakan mereka, menjaga mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara ya, memberikan mereka pendidikan yang baik, mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan mereka. Ya, sehingga anak-anaknya bermanfaat nanti di akhirat. Ada hadis yang sangat menarik sekali ya, disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Innallaha la yarfa'u. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, benar-benar mengangkat ya, darajah lil 'abdi shalih. Derajat seorang hamba yang soleh, ya, fil jannah, di surga. Fayaqulu ya, dia berkata, ya Allah, ya, anna li hadhihi, dari mana aku kok bisa naik ke derajat yang tinggi seperti ini? Padahal amalku biasa-biasa saja, nggak mungkin mendapatkan derajat setinggi ini. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ya, bistighfari waladika laka, dengan sebab istighfar, permohonan ampun anak-anakmu kepadamu. Ya, makanya anak yang soleh ini adalah investasi jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana agar kita ya bisa ya mendapatkan keimanan, begitu juga anak keturunan kita pun juga berada dalam keistiqomahan. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat atau malam Jumat, di situ dijelaskan tentang kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khadir, ya alaihi wassalam. Ketika sebuah perjalanan sebelum mereka berpisah, ya, maka bertemulah di satu kota. Di situ ada rumah yang dindingnya apa? Mau roboh. Lalu dibenahi oleh Nabi Khidir, ya, Nabi Khadir ini. Lalu Nabi Musa alaihissalam memberikan masukan, bagaimana kalau kita ngambil upah, gitu kan? Nggak usah saja, ya. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak tahu yang gaib pada saat itu. Dan ternyata di bawah dinding itu ada harta untuk anak yatim. Ya, harta untuk anak yatim disimpan. Disebutkan oleh beberapa ahli tafsir, ya, itu adalah milik kakeknya yang ketujuh. Milik kakeknya yang ketujuh.
Ini beberapa riwayat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana abuhuma sholiha. Dulu bapaknya dua anak yatim itu sholihan. Soleh. Dengan sebab kesolihan bapak itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak yatim ini. Tidak ada satupun yang menyentuh, tidak ada satupun yang mencuri, tidak ada satupun yang mengganggu. Nah, ini menunjukkan wa kana abuhuma sholiha, bahwa bapak mereka soleh. Ini sebuah isyarat ya, bahwa kita sebagai orang tua bagaimana agar kita juga bisa soleh, bisa apa? Soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, kesolehan itu bermanfaat ya. Maka ya, wakila dikatakannya qala Ibnu Abbas rahimahullahu taala hafidha bi solahi abawaihima. Mereka dijaga ya, dua anak yatim ini dijaga dengan sebab kesolehan kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kesolehan orang tua itu bisa bermanfaat bagi anak cucunya. Ya, bagi anak cucunya. Lalu bagaimana cara agar kita bisa mewariskan keimanan, keistiqomahan kepada anak keturunan kita? Ya, pertama, wa ahammuha iltizamu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit ta'amul ma'as-shighar. Pertama adalah kita senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah terhadap anak-anak yang kecil, anak-anak kita. Ya. Terutama adalah menanamkan tauhid kepada mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, beliau ketika membonceng itu diberikan nasihat. Ya gulam, atau satu hari pernah diberikan nasihat. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, ya, anak kecil ya, yang mungkin masih di bawah 15 tahun, belum balik, gulam, belum jadi fata atau pemuda. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Ihfazillah yahfazka. Jadi mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyul Matin Al-Azizul Jabbar, ya, yang maha perkasa, maha berdiri sendiri, tidak butuh ya hambanya, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, izharu mahabbatihim wa takbiluhum wal ihtimamu bihim. Ya. Ternyata ya, ada sisi-sisi muamalah yang itu berpengaruh terhadap penanaman keistiqomahan keimanan pada anak-anak kita. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara bergaul dengan baik. Ya. Menunjukkan rasa cinta kepada mereka. Ya. Kemudian bahkan mencium mereka. Pernah ada seorang sahabat namanya Al-Aqra ibnu Habis. Ini seorang Arab Badui. Absaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu Al-Hasan. Dia melihat, sahabat radhiyallahu taala anhu ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Faqala inna li 'asharatan minal walad. Ya, aku memiliki 10 anak. Anak laki-laki. Maqabbatu wahidan minhum. Tidak ada satupun yang pernah aku cium. Ya, dari 10 anak itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Begitu. Jadi bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, terutama yang masih kecil, adalah dengan cara mencium mereka. Ya, itu mencukupkan nasihat dengan ribuan kata-kata. Ya, cium anak itu.
Ya, bahkan itu menjadi terapi anak-anak yang hiperaktif. Ya, anak-anak yang mungkasirul qalb. Kadang begitu, ada anak-anak yang hatinya itu remuk karena perlakuan yang kasar, perlakuan yang traumatik dengan orang tuanya. Salah satunya adalah dengan memeluk dan mencium mereka. Ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ke selanjutnya, ya. At-taslim alaihim wa muda'abatuhum wa idkhalu surur alaihim. Mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Kadang kita malu merasa anak ini nggak sopan gitu. Kenapa kita lewat, ya? Dia nggak salam pada kita. Adabnya gimana itu? Justru Nabi SAW ketika mendatangi anak-anak, yang namanya anak-anak kalau sedang main itu lupa, nggak tahu itu siapa kita. Ya. Bahkan kalau presiden datang itu juga nggak tahu dia siapa itu. Ya. Maka fasallama alaihi ala ghilman yal'abuna fasallama alaihi, mengucapkan salam kepada mereka. Ya, akan menjadikan mereka berkasih sayang. Kata assalam sendiri adalah keselamatan, nama Allah yang maha selamat. Dan athar atau bekasnya adalah akan memberikan keselamatan hati. Ya. Nah itu. Kemudian annahu kana yazurul ansor. Beliau dulu senantiasa mengunjungi orang-orang Ansor. Wa yusallimu ala sibyanihim. Mengucapkan salam kepada anak-anak mereka. Wa yamsahu ru'usahum. Mengusap kepala mereka, menunjukkan kasih sayang. Diusap kepalanya kan gitu kan, ya. Seneng gitu. Tapi kalau ini ya, mengusapnya dengan begini ya, itu marah anak. Atau diusap-usap begini dulu ya. Ada teman itu waktu kecil gitu, ya. Dia pura-pura ngusap-usap begini, habis itu gini terakhir. Iya gitu kan, diusap gitu kan, kirain itu kasih sayang, terakhirnya di gini ini ya. Ya, itu marah, anak kecil bisa marah itu. Wa yad'u lahum birizq wal barakah. Didoakan kepada anak-anak itu, mendoakan dengan rezeki dan keberkahan. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Allahumma razaqhum. Allahumma, ya Allah berikan rezeki pada dia, ya. Bahkan perbanyak hartanya, panjangkan umurnya, begitu. Kemudian yang keempat, ta'widuhum 'ala sidq fi ta'amul ma'hum. Jadi membiasakan kejujuran dalam bergaul, dalam berperilaku. Ya ini apa? Penting sekali. Kadang kenapa kita dapati anak-anak itu nggak jujur? Terkadang kita yang mengajarkan ketidakjujuran kepada mereka. Banyak kan di sinetron misalnya ada orang tua lagi ditelepon gitu, suruh angkat anaknya, bilang aja bapak lagi nggak ada di rumah gitu kan, atau lagi sakit, padahal apa? Enggak. Itu secara tidak langsung mengajarkan ketidakjujuran anak-anak kita, ya. Atau bolos saja nggak apa-apa gitu kan, nanti saya yang izin ke ustadz kamu, orang tua atau guru kamu, itu. Padahal nggak sakit, nggak apa-apa, gitu kan? Itu juga secara tidak langsung ngajari anak-anak kita apa? Tidak jujur itu. Memang berat di zaman sekarang ini, ya. Kemudian membiasakan mereka memakan yang halal, ya, dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Ya, pernah pada suatu hari Hasan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menemukan sebutir kurma, ya, minta maris sedekah, dari kurma sedekah, dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihalalkan makan dari sedekah. Ini kekhususan beliau. Tapi dibolehkan dengan hadiah, dengan ghanimah, atau dengan misalnya hibah dan lain sebagainya, ya. Lalu dimakan itu satu kurma itu, faja'alaha fi fihi, mau dimakan, sudah hampir masuk ke mulut, nyaris. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan dimasukkan, ya, kata beliau gitu, kahin, keluarkan itu, keluarkan. Anak kecil, yatrahaha. Kemudian thumma qala ama sya'arta ana la na'kul shadaqah.
tidak tahukah bahwa saya nggak makan dari harta sedekah? Nggak halal itu bagi kita. Ya, keluarin itu. Walaupun sudah berada di mulut, selama bisa dikeluarkan, keluarkan. Ya. Kadang apa kita justru tidak berhati-hati. Ya'ti 'alan nas zaman la yubalil mar'u bima akhadha min mal. Akan datang satu masa di mana manusia tidak peduli dalam mengambil harta amin halal amin haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Bahkan digunakan untuk menafkahi makan dari untuk keluarganya itu. Kemudian di antara agar anak kita bisa beristiqomah dalam keimanan adalah kita bersikap adil kepada mereka, ya. Tadi adil dalam masalah pemberian, kemudian memperbaiki akhlak mereka dengan lemah lembut, ya. Tidak menghinakan mereka, ya. Begitu juga dengan cara yang mereka cocok, ya, sesuai dengan umurnya pada suatu hari, ya. Kuntu hulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada Umar bin Abi Salamah. Kita itu masih anak-anak kecil dalam pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis suhfah. Dulu kalau makan aku begini ya, ada nampan itu suka ini, makannya ngambil haknya orang lain dan pakai tangan kiri. Kalau ya gulam samillah dan tidak baca bismillah. Wahai anak kecil, ucapan bismillah. Wa qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, makan yang ada di depanmu, di dekatmu. Tidak makan di depan orang, haknya orang lain. Ini adab, mengajarkan adab kepada mereka, ya. Kemudian di antara, ya, cara agar anak-anak kita itu bisa beristiqomah adalah, ya, kita berusaha memperbaiki diri kita sebagai orang tua, ya. Kalau pengen anaknya soleh, ya, orang tua juga apa? Harus soleh. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, idza yatabartal fasad fil aulad, jika engkau mendapati kerusakan pada anak-anak, ra'aita amatahu min qibalil aba, ya. Engkau bisa saksikan kebanyakan mayoritas disebabkan karena rusaknya orang tua. Makanya dalam peribahasa kita, bahasa Indonesia, kalau buah itu tidak jauh, ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu umumnya begitu. Kecuali tertiup dan terhempas angin, ya. Itu pun juga gak jauh banget gitu kan. Idza itabartal fasad fil aulad. Makanya ini PR bagi kita semuanya yang diberikan amanah untuk mendidik putra dan putrinya. Bagaimana kalau kita menghendaki anak kita soleh atau solihah, ya kita ya dulu harus soleh dan solihah. Kita ingin anak kita pandai ngaji, kita nggak pernah ngaji. Kita pengen anak kita sholat berjamaah, kita nggak mencontohkan sholat berjamaah. Kita pengen anak kita, ya, menutup aurat, kitanya saja nggak mau nutup aurat. Nah, bagaimana itu, ya? Kalau orang tuanya tidak mendukung, ya. Kadang orang tuanya sudah soleh, anak-anaknya belum tentu. Ya, apalagi tadi, ya, sebaliknya. Kemudian yang terakhir, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak doa untuk anak keturunan kita. Ya, di antaranya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikan anak keturunanku muqimas shalah, orang yang menegakkan sholat. Ya, sudah sejak umur 7 tahun muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak kalian ketika umur 7 tahun dengan sholat, laki-laki dan wanita. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyra sinin. Boleh dipukul ketika umur mereka 10 tahun. Tapi pukulan itu ada beberapa macam. Ada li ta'dib untuk mendidik. Ada li ta'zib untuk menyiksa. Ada lil iqab untuk menghukum. Nah, ini pukulan yang untuk apa? Ini adalah pukulan untuk mendidik, dididik. Bahkan sebagian salaf itu
memiliki cemeti ya di rumah mereka kalau anaknya nggak mau sholat itu siap diturunkan, tapi nggak pernah turun itu. Ya, kadang anak-anak usia 10 tahun kita tahu sendiri dah, anak-anak usia kelas 1 SMP, 2 SMP ya, itu apalagi anak laki-laki kalau diomongin kadang sampai kita berbusa itu nggak mempan ya. Tapi kalau orang tua sudah misalnya melototin matanya, apalagi pegang doang kayak gitu, itu udah mungkin mencukupkan dari puluhan bahkan ratusan kata-kata. Takut dia. Nah, tujuannya takdibnya bisa dengan lidi, dengan siwak gitu kan. Bukan untuk menghukum mereka biar kesakitan. Kalau tujuan iqab itu kan untuk biar orang kapok gitu ya. Tapi berdoa ya seperti doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah dari keturunan kami anak-anak keturunan sebagai penyejuk hati dan jadikanlah mereka imam-imam bagi orang bertakwa. Ya, kita rajinkan diri kita ya. Boleh juga dengan meniru doanya Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Pernah qala dhammani Rasulullah SAW. Satu hari aku dipeluk oleh Nabi SAW, anak paman beliau. Ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan tafsir kepada ini Ibnu Abbas. Ya, makanya ilmu tafsir itu ilmu yang menjadikan orang kan faqih gitu ya. Dan beliau hibru hadhihi ummah, ulamanya ummah ini. Wa fi riwayah Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah kefaqihan dia dalam masalah agama. Ya, Allahumma alimhul kitab, Allahumma faqihhu fid din. Atau doanya Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ibundanya Anas radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah. Khuwaidi muka ya Nabi. Oh ya Rasul Anas ya. Ya Rasulullah, ini adalah pelayan kecilmu. Silahkan diperintahkan, terserah gitu ya. Ud'uallah lahu, mohon didoakan. Boleh ya, meminta doa kepada orang yang masih hidup yang soleh, boleh. Itu apa namanya? Dibolehkan, bukan yang sudah meninggal. Fada'ali bikulli khair, maka beliau mendoakan kepadaku dengan seluruh kebaikan. Wa kana fi akhir ma da'ali, di antara kalimat yang beliau ucapkan, Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, dan anak keturunannya. Ya, wa barik lahu fi ma a'taitahu, dan berkahilah terhadap apa yang engkau berikan ya. Maka Anas bin Malik berkata, fa inni liman aktsaral ansor malan, maka aku adalah orang yang paling banyak harta dari kalangan Ansor. Ya, bahkan ya, beliau ini termasuk sahabat yang panjang umurnya dalam ketaatan. Anaknya para penghafal Al-Qur'an. Ya, punya anak banyak. Nah, inilah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa cara bagaimana agar kita bisa mewariskan keistiqomahan dan keimanan kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki anak keturunan kita, dan mudah-mudahan yang belum diberikan keturunan ya, Allah Subhanahu wa taala rezekikan keturunan yang saleh dan salihah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi harta ya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan keberkahan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.